Shalom, ya Ahobu. Yahobo. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Majelis Jemaat BNKP Tangerang mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing secara live streaming. Kami pandu secara langsung dari gereja BNKP Tangerang. Pada hari ini yang menyampaikan firman Tuhan adalah Pendeta Elkaria Christian Telombanua MAMTH, Pendeta Jemaat BNKP Tangerang. Jemaat yang terkasih, marilah kita mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan dengan bersaat teduh dimulai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah mengenang kematian Tuhan Yesus demi dosa-dosa kita. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Salam. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Rohnya menyertai saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 169, Memandang Salib Rajaku. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. Berpadu kasih dan sedih mengalir dari lukamu, mahkota duri yang pedih menjadi keanggunganmu. Marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah, Pencipta langit dan bumi. Amin. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lainnya, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib karena kasih-Mu kepada orang berdosa, ajarlah kami selalu mengenang penderitaan dan kematian Tuhan kami di kayu salib demi keselamatan kami orang berdosa. Engkau telah menggantikan kami menanggung murka dan hukuman Allah kepada orang berdosa. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami mampu melawan kehendak jahat dari luar dan dari dalam diri kami, dan mampu melakukan kebenaran dan kasih bersama di Kau, yang hidup dan memerintah bersama dengan Bapa dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat duduk. Nyanyian Kidung Baru, hidup yang penuh berbeban. Kita mendengarkan firman Tuhan yang dikutip dari Yesaya 53 ayat 1 sampai 7. Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 7. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semarangnya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremutkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepada kita kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya.
Demikianlah firman Tuhan. Kita sambut dengan nyanyian Kidung Baru nomor 195, Kendati Hidupku Tentram. Yesus, ku mengangkat di salib kejam dosaku dan aib sepenuh, utangku dibayar dan aku lepas. Puji Tuhan, wahai jiwaku. Selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan mengaku dosa-dosa kita. Jemaat berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Tahu, yang mengetahui segala isi hati, pikiran serta perilaku kami. Engkau mengasihi kami orang yang hina dan rendah ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami. Kami tahu bahwa oleh karena dosa dan pemberontakan kami yang sudah nyata di hadapan-Mu, sehingga Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu untuk menanggung segala akibat dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Sejak lahir kami sudah dibelenggu oleh kuasa dosa. Kami memiliki sifat dan tabiat melakukan yang jahat dari dalam diri sendiri. Kami memiliki kecenderungan di dalam hati untuk menyimpang dari jalan Tuhan. Daging dan jiwa kami selalu melekat kepada yang jahat. Kasihanilah kami orang berdosa ini ya Allah. Janganlah hukum kami setimpal dengan dosa dan pelanggaran kami. Tetapi ingatlah kami dalam kasih setia-Mu dan kemurahan-Mu dalam Kristus yang telah rela menderita dan mati demi keselamatan kami. Jemaat berdoa dalam hati masing-masing 1-2 menit untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampuni seluruh dosa-dosa kami. Amin. Yesus
Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat duduk. Marilah kita mendengarkan kisah tentang kesengsaraan dan kematian Yesus di kayu salib. Menyanyi kidung jemaat nomor 168, Hai dunia lihat Tuhan. Hai dunia lihat Tuhan, sang surya kehidupan tergantung di salib, sang raja kemuliaan menanggung penghinaan, sengsara siksa yang kecil. Kisah sengsara Yesus, Matius 26 ayat 36 sampai 67. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihatlah saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Kita menyanyi kidung jemaat nomor 168, Hai dunia lihat Tuhan. Oh lihatlah betapa penuh keringat darah seluruh tubuhnya, hatinya yang mulia dirundung bukan
Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia rombongan besar, orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghudus pedangnya, dan menetakannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkaanmu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 108, "Hai dunia lihat Tuhan." Siapa menyebabkan hukuman dan siksaan terhadap dirimu? Kau bukanlah pendosa, kau suci tak bernoda. Mengapa salib kau tembus? Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar, dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, "Orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari." Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati."
Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya, orang-orang lain memukul dia. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 168, Hai Dunia Lihat Tuhan. Kesalahanku jua dan dosaku semua sebanyak pasir laut yang menyebabkan duka, sengsaramu dan luka, dan sisa yang membawa Kita mendengarkan firman Tuhan yang dikutip dari Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 29. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 29. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang kepada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman, dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia, yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat menyerahkan persembahan kepada Tuhan, dan camkanlah firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil mengumpulkan persembahan kepada Tuhan, mari kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 199, Sudahkah yang terbaik kuberikan. Yesus Tuhanku.
Mari kita menghantarkan persembahan kepada Tuhan. Jemaat berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 469, Ya Tuhan terima kasih. Bapa yang Maha Kasih, kami datang membawa persembahan kami kepadamu sebagai wujud syukur dan terima kasih kami atas segala berkat, penyertaan, perlindungan, dan pertolonganmu yang telah kami terima hingga hari ini. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan syukur ini ya Tuhan, sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kami memohon kiranya Engkau melanjutkan kasih setiamu dalam menolong, menyertai, dan memberkati setiap pekerjaan dan usaha jemaat-Mu, serta berkati juga kehidupan pribadi serta rumah tangga. Bapa yang empunya tuayan, karuniakanlah hikmat bagi para pelayan-Mu yang akan mengelola persembahan kami ini bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Melalui berbagai kegiatan pelayanan di jemaat-Mu, kiranya kasih setiamu juga senantiasa nyata dalam kehidupan para pelayan-Mu. Dalam nama Yesus, Sang Penebus dan Pemilik kehidupan kami telah berdoa. Amin. Jemaat duduk. Marilah kita mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi nyanyian Kidung Baru nomor 83, Nun di Bukit yang Jauh. Saat ajalku, salib itu ku rangkul teguh, dan mahkota kelak milikku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Ya Kristus Yesus yang telah memberi diri, berkorban untuk menyelamatkan kami, kami datang kepadamu pada hari ini untuk mengenang peristiwa keselamatan itu
dan kami mau belajar juga dari kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami, sehingga mata, hati, dan pikiran kami terkonsentrasi untuk pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi kami semua yang telah memberi diri untuk mendengarkan sabda Tuhan hari ini. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada peristiwa Jumat Agung hari ini dikutip dari Injil Matius pasal 27 mulai dari ayat 45 sampai ayatnya yang ke-56. Matius pasal 27 mulai dari ayat 45 sampai ayatnya yang ke-56. Beginilah firman Tuhan. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah Anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Hari ini berbahagialah kita semua yang kembali punya waktu, punya kesempatan membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom. Yahobu. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, belakangan ini kita diminta untuk menjaga jarak sosial atau yang sering disebut dengan social distancing, setidaknya 1 meter atau bahkan sekarang disarankan untuk lebih jauh lagi, mengingat wabah dari pandemi COVID-19 atau virus corona ini semakin meningkat. Bahkan yang terbaru kita diminta untuk lebih banyak lagi di rumah dengan benar-benar berupaya ambil bagian untuk bisa menjaga sehingga upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini bisa berhenti. Mungkin ada banyak yang terampas kenyamanannya ketika mengalami yang namanya
keterpisahan, tidak bisa koneksi dengan orang, tidak bisa bersekutu bersama dengan orang. Dan sekarang ini kita bisa bersekutu di rumah. Saudara, keterpisahan itu bisa sangat mengganggu, apalagi kalau relasi yang sudah terbangun begitu intim. Kita bisa ambil bagian dalam mencoba menyelami apa yang dirasakan oleh keluarga-keluarga yang karena COVID-19 ini harus berpisah dengan orang yang mereka kasihi. Mulai dari karena tugas pekerjaan, para medis harus terpisah jarak dengan keluarga. Dan yang lebih menyakitkan lagi ketika terpisah karena meninggal. Dan kita bisa lihat bagaimana keluarga-keluarga yang sangat terpukul karena ketika anggota keluarga mereka meninggal tidak bisa ambil bagian, bahkan tidak ada ibadah yang mengiringinya. Saudara, bukankah ini menyakitkan dan melukakan hati? Mari kita belajar dari perenungan kebenaran firman Tuhan hari ini. Ada banyak orang yang sudah berkorban untuk kita, supaya kita selamat, mereka ada di garda terdepan. Dan mari kita hormati pengorbanan itu. Dan ketika kita ada pada peristiwa pengenangan akan Jumat Agung hari ini, kita juga diarahkan untuk menghargai dan menghormati karya penebusan dan penyelamatan yang Kristus kerjakan di atas kayu salib. Mungkin ada banyak orang yang menganggap sepele dan biasa-biasa saja, tetapi saudara, tanpa kematian Kristus, kita tetap akan menjadi orang yang dihukum, dimurkai oleh Tuhan. Seberapa dalam sebenarnya makna dari pengorbanan Kristus itu, dan apa yang telah Kristus lakukan untuk kita. Di awal dari pembacaan kita tadi kita melihat di ayat 45, ketika Yesus mati di atas kayu salib, terjadi peristiwa alam yang luar biasa, di mana ada kegelapan yang cukup lama, sampai 3 jam. Ada orang-orang yang menganggap bahwa ini peristiwa gerhana matahari, akan tetapi menjadi catatan bahwa tidak pernah ada gerhana matahari yang bisa berlangsung sampai 3 jam. Peristiwa itu adalah peristiwa yang luar biasa untuk mengingatkan orang bahwa kegelapan itu adalah lambang dari dosa-dosa manusia, dan sekaligus di baliknya ada murka Allah yang siap untuk ditumpahkan bagi manusia yang berdosa. Maka kegelapan ini bukan kegelapan biasa, karena di baliknya bicara soal begitu berdosanya manusia dan begitu besarnya murka Allah atas orang-orang berdosa. Hal yang berikutnya yang kita bisa lihat lewat peristiwa pengorbanan Yesus yang menyelamatkan kita, di ayat 46, ketika Yesus berteriak dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Saudara, ini adalah lambang yang mewakili pedih dan sakitnya yang namanya keterpisahan. Yesus sebagai oknum kedua dari Allah Tritunggal sendirian menghadapi peristiwa maut yang mengerikan itu. Dia ditinggalkan dari persekutuan Allah Tritunggal, di mana sepertinya Allah Bapa membiarkannya menghadapi sendiri peristiwa itu. Dan ini menjadi catatan penting, mengapa apa yang Yesus lakukan itu sangat berharga. Saudara, yang berdosa adalah manusia, maka yang harus dihukum itu adalah manusia.
Akan tetapi manusia siapa yang bisa menjadi pengganti untuk hukuman Allah yang bernilai kekal itu? Tidak ada yang punya nilai yang setara dengan nilai kekal untuk bisa menyelesaikan murka Allah itu. Maka satu-satunya cara, dan ini yang banyak orang tidak pahami, Allah jadi manusia sehingga yang menanggung itu adalah pribadi yang bernilai kekal, yang bisa menggantikan seluruh manusia yang berdosa. Makanya disebut sebagai lutron antipolon, artinya pengganti yang sempurna. Kristus sudah menggantikan kita secara sempurna di atas kayu salib, dan bayangkan rasa sakit karena begitu mesra, begitu intimnya persekutuan Allah Tritunggal yang harus untuk sementara waktu terpisah karena Yesus menanggung hukuman, menggantikan kita di atas kayu salib. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pengorbanan Yesus yang menyelamatkan kita itu bukan peristiwa biasa-biasa saja. Karena justru lewat peristiwa itulah hubungan kita dengan Tuhan kembali diperdamaikan. Persekutuan kita dengan Tuhan kembali diperbaiki. Jikalau tadi karena dosa kita terputus hubungan dengan Allah, maka peristiwa kematian Yesus kembali memperdamaikan kita dengan Allah. Dan itu dibuktikan dengan apa yang ditulis di dalam ayat 51. Altar itu tirainya terbelah dua. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika orang masuk ke dalam bait suci, yang boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu hanya para imam, dan yang masuk ke dalam bagian Maha Kudus itu hanya imam besar. Ada selubung atau tirai yang membatasi sehingga orang tidak bisa melihat apa yang ada di dalam. Kalau hari ini kita bisa melihat, kita bisa beribadah, ada altar yang menjadi simbol dari kehadiran Allah, hadirat Allah yang ada dalam ibadah kita. Pada waktu itu tidak bisa dinikmati oleh semua orang secara bebas karena manusia sudah terpisah dengan Allah. Ibadahnya harus diwakili oleh imam yang masuk ke dalam. Tapi sekarang kita bisa bebas menikmati persekutuan dengan Tuhan. Kita bisa melihat altar sebagai simbol dari Allah yang hadir dalam ibadah kita. Saudara, ini karya Yesus. Karya pengorbanannya di atas kayu salib. Dan pengorbanannya ini tuntas. Sampai detik-detik ketika dia menyerahkan nyawanya. Injil Yohanes mencatat kata-kata yang luar biasa. Sudah selesai. Apa itu sudah selesai? Hukuman yang harusnya dijatuhkan atas kita untuk dosa dan pelanggaran kita sejak kita lahir sampai hari ini, bahkan sampai nanti kita mati, sudah selesai, ditebus oleh Kristus di atas kayu salib. Maka sekarang bagi kita, apa yang menjadi respon kita untuk pengorbanan Kristus yang menyelamatkan? Di ayat 54 kita melihat kepala pasukan yang bersaksi, sungguh dia ini adalah anak Allah. Melihat peristiwa yang belum pernah dia lihat bisa seperti itu. Dia bisa berkata, dia ini anak Allah. Tapi peristiwa itu menjadi jauh lebih penting ketika ada orang-orang yang kemudian menjadi saksi-saksi yang meneruskan berita itu, dan dicatat di ayat 55 sampai 56 yang dikerjakan oleh para perempuan-perempuan yang menjadi saksi. Mereka mengikuti Yesus dari Galilea, dan di antara mereka ada Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Saudara, seringkali orang menganggap sepele atau rendah kaum perempuan.
Tetapi Injil Matius mencatat mereka adalah saksi dari peristiwa yang bersejarah secara historis, juga bersejarah secara iman. Mari kita ambil sikap seperti perempuan ini yang tidak undur, tidak mundur, apapun yang terjadi, mereka terus mengikut Yesus. Kenapa? Yesus sudah mengorbankan diri untuk menyelamatkan saya dan saudara. Jadilah saksi untuk peristiwa ini dan nyatakan itu dengan iman percayamu, dengan mengikut Yesus seumur hidupmu. Tuhan memberkati. Nats hafalan bagi kita dikutip dari Yesaya pasal 53 ayat 4a. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Saya mengajak kita untuk mengucapkannya bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kita berdoa. Di hari ini Tuhan, kami diingatkan kembali betapa luar biasa apa yang Engkau telah kerjakan bagi kami. Engkau rela memberi diri, mati ganti kami. Engkau rela disakiti, Engkau rela dilukai, supaya kami mendapatkan keselamatan, mendapatkan kehidupan kekal di dalam Engkau. Oleh karena itu Tuhan, biarlah perenungan hari ini akan menyemangati kami untuk juga belajar mengikut Engkau dengan setia di sepanjang hidup kami. Meteraikan firman-Mu menjadi harta yang terindah bagi kami semua, dan biarlah firman-Mu Tuhan jatuh ke tanah yang subur, berakar, bertumbuh, berbuah dalam hidup kami yang nyata sehari-hari. Amin. Ku setia tetap ikut jalan salib, meski diriku pun dicela. Suatu saat kelak ku dibawa pergi ke tempat kemuliaannya. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama mengaku iman kita serta segala orang Kristen di segala zaman dan tempat. Jemaat berdiri. Hendaklah masing-masing mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk. Warta jemaat disampaikan oleh majelis. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, majelis mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat atas kebersamaan kita dalam mengikuti ibadah secara langsung pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Warta Jemaat Jumat 10 April 2020. Ibadah Pekan Suci tetap kita laksanakan secara langsung, live streaming. Kami pandu dari Gereja BNKP Jemaat Tangerang. Ibadah subuh Minggu 12 April 2020 pukul 5 WIB, pengkhotbah pendeta fungsional. Ibadah Paskah Minggu 12 April 2020 pukul 9 WIB, pengkhotbah pendeta jemaat Liturgos Satuan Keriso Ama Mario Nazara. Petugas selengkapnya dapat dibaca dalam warta. Panduan ibadah online selengkapnya dapat dibaca dalam warta ini. Teknik pengumpulan persembahan dikumpulkan dalam amplop atau tempat yang dikhususkan oleh keluarga, kemudian dikumpulkan di gereja ketika suasana telah kondusif, dan juga bisa melalui transfer melalui rekening gereja BNI dengan nomor 0112 159340. Sekali lagi, BNI dengan nomor rekening 0112 159340 dengan memberi kode unik yaitu tanggal pengumpulan persembahan di 3 angka terakhir nominal uang yang ditransfer. Informasi selengkapnya dapat dibaca di warta ini. Demikian warta jemaat pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, mari kita mengakhiri ibadah Jumat Agung di mana kita telah mengenang sengsara dan kematian Kristus untuk kita. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 183, Menjulang Nyata Atas Bukit Kala. Menjulang nyata atas bukit Kala, terang bendera salib-Mu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang karam merindukan di ufuk timur pagi meredup. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Pujian syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, oleh kasih setia-Mu yang besar dalam hidup kami hingga hari ini, bahkan teristimewa ketika kami diizinkan oleh Tuhan untuk mengenang peristiwa yang luar biasa ketika Kristus memberikan diri mati ganti kami supaya kami beroleh kehidupan. Pengorbanan yang tidak akan pernah bisa kami balas dengan apapun juga. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kami terus diingatkan
untuk terus bersyukur atas kebaikan Tuhan. Siapakah kami orang-orang berdosa yang harusnya dihukum mati dan binasa ini? Tetapi oleh karena kasih-Mu yang besar, Engkau telah memberi diri ganti kami, supaya kami beroleh hidup yang kekal. Ajar kami Tuhan, untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu, untuk memuliakan nama-Mu, untuk melayani Engkau lebih dan lebih sungguh lagi, dan biarlah hidup kami bisa menjadi kesaksian yang hidup bahwa benar Kristus Yesus Tuhan kami telah mati ganti kami, mengorbankan dirinya supaya kami beroleh kehidupan. Bapa di sorga, saat ini kami terus bersyafaat untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah perjuangan untuk mengatasi pandemi COVID-19 atau coronavirus. Berikan hikmat yang daripadamu kepada pemimpin-pemimpin kami, pemerintah kami, dari pusat hingga daerah, supaya ada kesatuan gerak langkah koordinasi yang baik untuk setiap upaya yang dilakukan dalam memutus mata rantai penyebaran, dan juga supaya orang-orang yang sudah terpapar bisa disembuhkan, bisa dipulihkan. Kami berdoa bersyafaat untuk keluarga-keluarga yang kehilangan anggota keluarga karena peristiwa ini. Engkau Tuhan menjadi sumber penghiburan bagi mereka, menguatkan dan menopang mereka. Dalam situasi ini, kami tidak sanggup memberi kekuatan selain dari Tuhan sendiri yang bisa menolong, menopang, dan menguatkan mereka. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih dirawat di rumah sakit karena terpapar virus corona ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan memberkati setiap upaya sehingga mereka bisa disembuhkan. Berdoa juga Tuhan supaya kami boleh belajar menjaga jarak untuk sementara dan mematuhi berbagai aturan supaya kami juga tidak tertular dan tidak menjadi penular. Bapa di sorga, kami berdoa untuk jemaat-Mu, di mana ada banyak saudara kami yang pada kesempatan ini mungkin mengalami kesulitan karena selama ini sumber penghasilan mereka berasal dari pekerjaan informal. Tetapi saat mereka harus berada di rumah, mereka harus menjaga jarak, tentunya ini menyulitkan. Kami berdoa Engkau akan gerakkan anak-anak-Mu untuk boleh menyatakan juga kasih dan peduli kepada sesama. Kami boleh berdiakonia karitatif secara aktif pada masa ini dengan cara-cara yang kreatif. Bapa di sorga, jikalau ada di antara jemaat-Mu yang hari ini punya pergumulan-pergumulan pribadi, sakit, penyakit, dan sebagainya, Engkau Tuhan menolong, Engkau Tuhan akan memberikan jalan keluar. Begitu juga yang punya pergumulan masalah keuangan, masalah rumah tangga, bahkan termasuk anak-anak-Mu yang sedang studi, yang untuk sementara tidak bisa belajar tatap muka langsung, dan menempuh pembelajaran kreatif secara online dan sebagainya, Engkau menolong. Biarlah studi mereka juga boleh berhasil dalam kasih setia Tuhan. Ya Bapa, seandainya ada hal lain yang kami tidak sempat bawa ke hadapan Tuhan hari ini, kami yakin dan percaya Engkau lebih mengerti apa yang kami butuhkan, lebih dari kami sendiri. Karena itu kami mau berserah sepenuhnya dalam pemeliharaan dan penyertaan-Mu. Dengarkan doa kami Tuhan. Doa yang kami panjatkan dalam nama Kristus Yesus, Tuhan kami, Juru Selamat kami, Penebus kami, yang telah mengorbankan diri ganti kami, dan yang telah mengajar kami berdoa. Kita sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan dan yang telah ditebus oleh Kristus Yesus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kuutus Kau mengabdi bagiku. Kuutus Kau mencari sesamamu yang hatinya tegar terbelenggu, untuk menyelami karya di Kalvari. Kuutus Kau mengiring langkahku, karena Bapa mengutusku. Kuutus Kau. Selamat Jumat Agung, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Yahobu. Yahob. Silakan duduk dan mengambil waktu teduh.